Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Artinya, siapapun yang menerima sebuah berita wajib mencari kejelasan dari berita tersebut. Jadi, kita wajib mengklarifikasi atau tabayun apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi, tidak menimbulkan sebuah fitnah. Nah, dari potongan ayat tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks berita. Pada era globalisasi saat ini, hampir setiap hari di media sosial ataupun media massa, berita merupakan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, kita saat ini harus benar-benar bijak dalam menyaring sebuah berita. Jadi, teks berita adalah sebuah laporan yang berisi informasi yang bersifat aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Tujuan dari teks berita yaitu memberikan sebuah informasi kepada masyarakat umum atau khalayak ramai. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis, yaitu berita yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis. Jadi berita yang disampaikan secara lisan yaitu berita yang disampaikan secara langsung. Contohnya pada siaran berita di televisi ataupun di radio, atau kalian mendengar berita secara langsung melalui tetangga kalian, saudara ataupun teman kalian. Selanjutnya, untuk berita yang disampaikan secara tertulis, contohnya pada media cetak dan online. Media cetak contohnya pada koran ataupun majalah. Sedangkan media online misalnya kalian melihat pada HP nih berita, biasanya kan muncul di notifikasi HP kalian. Nah, itu contoh pada berita online. Ciri-ciri dari teks berita yang pertama ada faktual, artinya berita yang ingin kita sampaikan atau sebuah berita itu harus mengandung suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ada aktual, artinya di sini adalah bersifat baru. Aktual itu atau terkini dan sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Misalnya contohnya kalian melihat sebuah kecelakaan. Nah, bisa dari kalian melihat sebuah peristiwa itu dijadikan sebuah teks berita. Nah, itu bersifat apa? Terbaru kan? Juga bersifat faktual atau benar-benar terjadi ada kecelakaan. Kemudian yang ketiga ada unik dan menarik. Jadi menulis sebuah berita kita harus menyajikan sebuah fakta yang aktual yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan masyarakat untuk membaca berita yang kita tulis. Kemudian yang keempat ada berpengaruh bagi masyarakat, yaitu objektif. Artinya di sini berita yang kita tulis harus benar-benar berdasarkan fakta tanpa adanya rekayasa ataupun dipengaruhi oleh pandangan ataupun pendapat pribadi atau pelapornya. Misalnya kalian melihat suatu peristiwa kecelakaan di jalan raya, itu bisa kalian tulis menjadi sebuah berita. Jadi misalnya korbannya di situ hanya patah tulang, tapi kalian mengimbuhkan biar dibaca menarik. Akhirnya kalian mengimbuhkan mengatakan bahwa korbannya meninggal dunia. Nah, itu berarti tidak objektif. Kalian mengimbuhkan tidak berdasarkan fakta. Jadi, jika kita ingin menuliskan sebuah berita, itu dituliskan secara real, yaitu benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa atau dipengaruhi pendapat orang lain. Keenam yaitu terdapat tempat dan waktu dan kronologi kejadian. Jadi jika kita menuliskan sebuah berita, kita harus menuliskan runtutan waktunya atau kronologi kapan peristiwa itu terjadi.
Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku, komunikatif, dan menarik. Jadi jika kita menuliskan sebuah berita harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan PWP atau ejaan yang telah disempurnakan. Selanjutnya menggunakan kata yang sederhana atau kalimat yang sederhana namun tetap menarik dan tidak menimbulkan atau membingungkan ketika dibaca. Di dalam menyusun sebuah teks berita diperlukan keterampilan serta penguasaan dasar penulisan agar pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti serta tersampaikan dengan baik pada masyarakat ataupun pembaca. Selain itu, penting juga untuk kita ketahui ciri-ciri dari teks berita, unsur dari teks berita, kemudian struktur dari teks berita, kaidah kebahasaan hingga contohnya agar kita lebih paham bagaimana sih cara menulis berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi materi itu yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui grup WA. Setelah ini kalian coba baca satu berita, boleh dari media cetak seperti koran ataupun majalah, atau bisa dari media online. Jadi kalian bisa melihat berita dari HP kalian. Nanti tugasnya coba kalian tulis berita yang sudah kalian baca, kemudian kirim melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.